stetoskop, terus pen light. Saya telah mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Bapak. Saya perawat Adit, dengan Bapak siapa? Mohon tanggal lahirnya berapa Bapak? Tanggal 27. Oke Bapak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, fokusnya ke sistem imun Bapak, karena ini kita curiga ada masalah di sistem kekebalan tubuh. Waktunya kurang lebih nanti 10 menit. Ada yang mau didiskusikan Bapak? Tidak. Kalau tidak, saya lakukan tindakan sekarang. Tutup diri untuk menjaga privasi pasien, pakai sarung tangan. Nah, untuk pemeriksaan fisik sistem imunologi ini memang banyak yang akan ditanyakan, ya, karena keluhan dari masalah sistem imun itu general banget. Keluhan dan faktor risikonya sangat banyak. Jadi ditanyakan satu persatu memang. Untuk ujian, kalian boleh bawa kerpean. Ya, gak usah mau apa siji-siji infeksi, imunisasi kok brodol dewe rambutmu ya. Jadi boleh bawa kerpean, terus silahkan ditanyakan 3 poin saja. Ya, pilih 3 poin yang akan ditanyakan. Nanti kan kalau kalian ketemu pasien beneran, enek checklistnya tadi, tinggal kalian isi checklist. Kalian juga nggak harus hafalan, kan ketika anamnesis sudah ada guideline-nya. Oke, langsung saja ya Pak. Ini yang saya tanyakan dulu terkait riwayat kesehatannya Pak Momon. Bapak ada riwayat penyakit infeksi, misalnya tuberkulosis. Ada? Oh ada. TB-nya dari kapan Bapak? Sudah 1 tahun yang lalu. OAT-nya rutin, minum obatnya rutin. Oke. Kemudian imunisasinya lengkap oleh Bapak dulu. Oke, lengkap. Kemudian ada masalah nutrisi, misalnya ada penurunan berat badan berlebih. Ada. Penurunannya berapa Bapak? 3 kilo dalam waktu 1 minggu ya. Oke, wah enak banget. Berikutnya ditanyakan semua sampai bawah. Ada riwayat alergi Bapak? Tidak ada. Ada penyakit autoimun, misalnya SLE, HIV? Tidak ada. Ada penyakit kronis, misalnya DM, hipertensi, kolesterol? Tidak ada. Ada riwayat penyakit kanker? Riwayat operasi? Sekarang sedang minum obat-obatan tertentu? OAT tadi ya Pak ya, Bapak minum obat anti tuberkulosis. Ada riwayat transfusi? Merokok boten Pak? Tidak. Minum alkohol? Tidak. Bapak bekerjanya di mana Pak? Di rumah. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Kerjanya di rumah, kira swasta ya Pak. Berarti tidak ada paparan polusi dan juga radiasi. Misal pasiennya banyak terpapar radiasi, jadi radiolog, pekerja tambang, atau kerja di pabrik tembakau, pokoknya sesuatu yang bisa menstimulus adanya tidak asing masuk ke tubuh, itu nanti bisa menjadi faktor risiko terjadinya penyakit autoimun. Oke, berarti bisa saya simpulkan tadi Bapak risikonya adalah ada sakit TB, ada penurunan berat badan, itu 2 itu Pak, risiko penyakit autoimunnya. Terus berikutnya yang saya tanyakan, keluhan saat ini Bapak, ada kelelahan, demam, ada, kemudian sering keringat dingin di malam hari, sering juga sakit kepala, kemudian ada kelemahan otot, merasa lemas, kemudian tadi Bapak bilang ada penurunan berat badan, mual muntah, kemudian nyeri sendi. Oke. Terus anamnesis selesai, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, pengecekan tanda-tanda vital. Ya, pengecekan tanda-tanda vital sudah kalian lakukan di semester 2 atau 1 ya. Yang dicek apa saja? Nadi, RR, tekanan darah, suhu, kemudian IMT. Itu juga perlu dipastikan. Rentang normalnya nadi berapa? Berapa? 60 sampai 100. Suhu 36,5 sampai 37,5. RR 20 berapa? 16 sampai 20. Bawahnya berapa? 16. 16 atau 18? 18. Atasnya 16 ini boleh ya kan? 16 sampai 20. 18 itu terlalu sempit loh. Masa 18, 19, 20 terlalu sempit.
dicek lagi ya kok lagi. Wes. Terus sudah selesai pemeriksaan fisik, kita lanjutkan dengan inspeksi keadaan umumnya. Ya, pasien nampak lemah, kemudian ada penurunan berat badan. Kita lanjutkan ke sistem integumennya. Bapak ngapunten permisi, saya cek matanya. Ya, untuk ngecek pasiennya kita atau tidak, yang dicek apanya deh? Oke, konjungtivanya normal, tidak anemis. Berikutnya warna kulitnya tidak pucat, tidak ada jaundice. Jaundice bisa dilihat di mana kemarin? Skleranya, ya sklera, atau juga bisa di telapak tangan, telapak kaki. Terus permisi Bapak, saya lihat ekstremitasnya tidak ada nodul subcutaneus, pada area pipi tidak ada eritema kuku-kuku. Kemudian permisi Bapak, tolong mulutnya dibuka. Mulutnya tidak ada peradangan pada area mukosa. Sariawan yang banyak itu tanda dari pasien sudah infeksi. Terus kulitnya tidak ada dermatitis, tidak ada gatal juga ya Pak. Oke, di integumen tidak ada masalah. Lanjut kita ke sistem syaraf. Bapak kesadarannya komposmentis, dari tadi bisa diajak komunikasi, pendengarannya juga normal. Kemudian kita akan mengecek gaya berjalan, kelemahan tungkai dan koordinasi. Untuk pengecekan gaya berjalan Bapak menuntut tolong berdiri. Nah, untuk keseimbangannya caranya berdiri. Nah, kita minta pasien Pak, minta tolong matanya ditutup berdiri. Karena dia merem Pak. Nah, pasiennya disuruh merem. Kalau pasiennya mengalami penurunan keseimbangan, biasanya suruh merem terus dia gila deh. Ting. Makanya kita di belakang jaga-jaga kalau dia ambruk. Oke, sudah Bapak. Berikutnya kita akan mengecek adanya gaya berjalannya normal atau tidak. Cara ngecek gaya berjalan dan juga koordinasi adalah kita minta pasien jalan 2 meter ke depan dengan tumit ketemu jari. Jadi lurus. Nah, aku iso deh. Normalnya orang dia itu bisa seimbang. Gak iso. Ayo Mondri, sering jatuh. Ayo Mon, kamu bisa? Bisa Mon. Nah, normalnya kayak gini. Nah, sampai sini terus balik lagi 2 meter. Sudah ya. Oke, gaya berjalannya normal, koordinasinya bagus. Ya, berarti jangan ditiru. Nggak bisa. Terus berikutnya kita akan mengecek tangannya tremor atau tidak. Permisi Bapak, saya lihat. Oke, cukup tangannya tidak ada tremor. Terus jejaknya juga kelihatan. Alah, menjali handphone. Berikutnya kita lanjut ke sistem penglihatan. Bapak, apakah ada keluhan nyeri ketika melihat matahari? Pusing Pak? Tidak ada. Berikutnya kita mengecek lapang pandang sama diplopia. Caranya Bapak ngapunten lurus menghadap saya. Nah, kita lurus ya, lurus kita tepat di depannya pasien. Kemudian untuk ngecek lapang pandang, asumsinya adalah pemeriksa itu harus normal. Jadi kalau Bu Adi punya masalah lapang pandang, nggak bisa melakukan pemeriksaan. Asumsinya matanya Bu Adi normal, nanti dibandingkan dengan matanya pasien. Caranya yang pertama, Bapak salah satu matanya ditutup. Oke, kita ikuti mata yang ditutup sebelah sini, ya berarti kita ikuti. Kemudian kita minta pasien, Pak ini angka berapa? 1, menunjukkan kalau pasiennya tidak ada diplopia atau pandangan ganda. Lanjut, setelah ini Bapak matanya lurus ke mata saya, jadi jangan pilih ini ya Pak. Matanya lurus ke mata saya, kalau jari saya masih terlihat, kalau bilang terlihat. Sekarang itu lagi Bapak, terlihat Bapak? Oke, ya. Normalnya manusia itu lapang pandangnya 180 derajat. Tutup lagi Bapak, sekarang kita cek. Juga nggak jari-jari. Yang ditutup sisi yang sama ya Dek ya. Dia sebelah sini berarti sisi sini. Sebelah sini sisi sini. Berlawanan dari kalau dia kiri kita kanan. Lanjut Pak, terlihat.
Bapak lihat saya nih, nggak boleh kuncinya pasien nggak boleh mirip ini. Jadi matanya pasien tetap lurus ke matanya pemeriksa. Kan ini kan tidak salah. Nah, nanti di situ ada apa jenis manipulasi di arah mata. Ya, kalau kita harus memeriksa kalau sekarang masalahnya Bapak minta tolong dulu. Terlihat Bapak Salah sih. Kita lewat kene loh, mata keping. Sudah tidak ada penurunan lambang tanda. Berikutnya Apa lawangnya ngene loh. kita Dari akan ditutup. mengecek kondisi matanya. Ini loh. Dari area mata tidak ada katarak, tanda katarak itu lensa matanya ada warna putih, terus tidak ada konjungtivitis, ya, tidak ada peradangan pada konjungtiva, dan tidak ada uveitis dan papil edam. Matanya tidak ada kemerahan. Lanjut kita ke sistem pernafasan. Yang pertama tadi sudah kita cek RR-nya pasien. Berikutnya Bapak permisi saya dengarkan suara nafasnya. Sama seperti kita mendengarkan suara nafas pas pemeriksaan respirasi, minimal dilaksanakan di semua lapang paru. Kalau kita curiga ada suara tambahan, ya berarti di area itu kita lebih spesifik lagi. Bapak tarik nafas. Sekarang nafas. Tarik nafas. Terus Bapak tarik nafas. Sekarang depan Bapak tarik nafas. Nice. Tarik nafas. Oke, tidak ada suara nafas tambahan. Nafas normal. Kemudian pada area tidur, Bapak ada rinitis. Oke, tidak ada rinitis. Ya, sistem pernafasan tidak ada masalah. Lanjut, untuk sistem genitourinary ini wawancara Bapak ada riwayat tipis udara, ada keluar cairan berlebihan dari organ genitalnya dari mana-mana. Kemudian Bapak ada kesemutan tangan dan kakinya, ada nyeri sendi, ada nyeri sendinya muncul kapan Bapak? Terus menerus atau pagi hari saja? Oke, sebenarnya ketika saat ini selama pagi hari. Kemudian tidak ada nodus subkutaneus yang apa jenis kayak tulangnya genjol-genjol itu dek. Kemudian tidak ada tonjolan hati dan edem jaringan lunak. Lanjut, untuk hematologi kita lihat kulitnya normal, tidak ada pleki, tidak ada purpura, kemudian tidak ada memar. Bapak sering mimisan buatan? Bapak sering perdarahan gusi? Tidak. Berarti hematologi tidak ada masalah. Setelah selesai kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik di semua sistem, baru kita lakukan pemeriksaan fokus di sistem imunologi, terutama kelenjar limfanya. Mohon yang di depan. Nah, untuk kelenjar limfa, kalian sudah tahu ya, dia banyak pada area leher, para aorta, ketiak, siku dalam, selangkangan, dan juga lutut bagian dalam. Di situ kan juga ada ya Selengking. ininya. Nah, yang pertama yang kita cek adalah pada area leher. Leher kita berangkatnya dari depan dulu, tidak apa-apa. Di depannya telinga pas, di pas tengahnya sini. Ini adalah kelenjar limfa yang namanya apa? Preauricula. 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 Kemudian di bawahnya sini ada kelenjar apa? Oh. Oh, tip. Parotid. Parotid. Ya, di depannya anting. Di depannya anting. Itu ada parotid. Turun di bawahnya telinga. Di sini Tonsilar. ada Tonsilar. Terus turun lagi Submental. submandibular. Oh, submandibular. Mandibular dulu, baru di bawahnya dekat dagu sini Submental. Wajib ulangi lagi. Satunya sudah Mbak Insial ya? Sudah. Ya,
auricula, parotid, tonsilar, tonsilar di bawahnya telinga, terus submandibular, terus submental. Di belakang telinga, pas di belakangnya telinga pasti ini berarti posterior auricular, terus di bawahnya ada occipital, ya jadi tulang occipital di sini. Tulang occipital itu di sini tapi di bawahnya sini. Ya, occipital terus superior cervical ya. Ya. Superior cervical itu berarti leher bagian atas. Deep cervical itu di batang lehernya. Terus Posterior cervical itu di leher bagian bawah. Terus di sini clavicula, di clavicula sini. Ya. Terus setelah itu selesai baru kita lakukan palpasi pada area aksila. Permisi Bapak, langsung aja nanti kita lakukan palpasi ya kiri kanan. Terus permisi Bapak, saya palpasi pada area Jajal kira tak cek tidak ada benjolan. Lanjut tak periksa nih awak dhewe ya. Di sini pada area popliteal atau selangkangan juga kita lakukan palpasi. Yang terakhir dipalpasi di area lutut bagian dalam ini. Ya. Oke, sudah Bapak. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan sistem imun. Bisa saya simpulkan tadi keluhan Bapak ada demam, kemudian ada kelelahan, sama ada keringat dalam, kemudian riwayat infeksinya TB, terus imunitasnya lengkap, tapi ada penurunan berat badan yang berlebih. Ya, sementara saya simpan dulu data-datanya. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan penunjang lanjutan. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Kalau tidak, saya mau ruang perawat. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, pembesaran kelenjar getah bening itu sebenarnya tidak hanya akibat masalah di sistem imun. Ketika tubuh itu terjadi infeksi, kemudian sistem imun kita bekerja keras untuk melawan infeksi tadi, ada pemerintah terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Mungkin di antara kalian ada yang kalau panas tiba-tiba sininya benjel-benjel, atau setelah panas nanti benjel-benjelnya hilang. Itu sesuatu yang sangat normal karena saat itu berarti kelenjar getah bening sedang teraktivasi melakukan fungsi. Tapi kalau terus menerus tambah besar, nah itu yang